1, 2, 3, come on. Come on, come on. Sejarah dan awal globalisasi. Banyak sejarawan yang menyebutkan globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan kebangkitan ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bisa ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sejak tahun 1000 dan 1500 Masehi. Perkembangan yang paling menonjol dalam era globalisasi yaitu ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh negara Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi. Fase ketiga, terus berjalannya dan mendapatkan momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di Indonesia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenahan bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam menunjukkan kesejahteraan dunia. Globalisasi dan kewirausahaan. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Sedangkan kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang, pahlawan yang berbuat sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu tindakan, sikap, ataupun kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik dan dapat bermanfaat bagi orang lain atau dirinya sendiri. Globalisasi dan posisi Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia di mata internasional memiliki pengaruh besar, dan posisi Indonesia semenjak zaman dahulu hingga sekarang dianggap sebagai negara dengan potensi besar baik dari segi sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Tidak bisa dipungkiri jika globalisasi telah menyeret Indonesia lebih dalam untuk terlibat di sana, terutama dengan sikap Indonesia yang begitu terbuka terhadap produk asing. Globalisasi telah melahirkan peluang dan tantangan pada negara Indonesia, di mana setiap peluang dan tantangan tersebut telah masuk ke berbagai bidang, di mana semua itu harus dilihat dan disikapi secara penuh kedewasaan. Investasi internasional dan kebijakan moneter. Jadi investasi internasional merupakan penanaman modal dari investor asing yang bekerja sama dengan investor dalam negeri untuk melakukan usaha di Indonesia. Kebijakan moneter adalah proses pengaturan persediaan sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Pengaruh politik ekonomi global terhadap keputusan investasi. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis berskala internasional sangat berhubungan dengan keadaan yang terjadi dalam dunia internasional. Oleh karena itu, para pebisnis akan melihat serta menganalisis negara mana saja yang mempunyai pengaruh paling besar dalam mempengaruhi perdagangan internasional. Ini terjadi misalnya pada negara Amerika dan Jepang, bahwa selama periode pasca perang, Jepang sangat berperan untuk menjadi salah satu kekuatan pendorong utama ekonomi dunia. Pengaruh kondisi ekonomi global khususnya Amerika dan China terhadap kondisi bisnis Indonesia. Pada saat suatu negara menganut suatu sistem ekonomi terbuka, otomatis pula negara tersebut telah terlibat dalam perdagangan internasional yang memungkinkan setiap negara dari seluruh dunia untuk masuk dan bertransaksi dengan negara yang bersangkutan. Perlu dipahami bagi negara seperti Indonesia dengan tingkat ketergantungan kegiatan ekonomi domestik pada impor telah memposisikan kondisi perekonomian kita di mana secara struktural
cukup rentan terhadap perubahan kondisi eksternal, yaitu kondisi ekonomi global. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa negara di kawasan Asia masih memiliki ketergantungan kuat pada negara Amerika, sehingga setiap gejolak ekonomi dan kegiatan ekonomi baik fiskal dan moneter yang diambil telah mampu memperlihatkan suatu pengaruh bagi beberapa negara di kawasan Asia ini. Mungkin perlu kita melihat juga ke belakang bagaimana pada saat Bank Sentral Amerika mengalami sikap untuk menaikkan tingkat suku bunga yang berakibat pada melemahnya nilai tukar